sering banget kamar aku diketuk hampir tiap malam. Halo gengs, selamat datang kembali di channel Misteri Babe. Di video kali ini, aku akan menceritakan cerita mistis dari salah satu pengguna akun Twitter yang bernama @putdebs. Di sini, dia menceritakan pengalaman mistis dia selama dia mengekos di Malang, gengs. Nah, buat kalian yang belum support channel ini dengan subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga, gengs. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Oke, langsung saja. Disclaimer dulu ya. Aku bukan indigo, apalagi dikata punya six sense apalah-apalah. Tapi nggak tahu kenapa, emang dari kecil aku tuh sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Tapi aku cuman diem-diem aja, nggak bisa nunjukin yang di pojok-pojokan gitu. Oke, langsung aja dimulai dari kisah ganjil selama ngekos. Aku tuh semacam nomaden gitu ya, kuliah 4 tahun, pindah-pindah kos 5 kali. Dan sedihnya, masing-masing kos punya kisah mistis masing-masing. Bayangkan gengs, 4 tahun kuliah, 5 kali pindah kos. Jadi setiap tahun kerjanya pindah kos, gengs. Luar biasa. Sebelum bener-bener kos, aku tinggal di rumah saudara. Jadi ceritanya di sini di skip aja ya. Kok di skip? Gak inget juga sih pernah ngalami apa di sini. Langsung aja deh ke kos aku pertama kali. Tempatnya itu di salah satu gang di Suhat lah ya. Gak begitu jauh dari Polinema tingkat 4 dan gedek banget. Oh, ini di Malang ya, gengs. Waktu itu karena emang urgent, jadi ya udah tinggal aja senemunya kosan. Ada 4 lantai. Lantai 1 dan 2 full, lantai 4 full, sisa cuma lantai 3. Lantai 3 dari 10 kamar cuman ada 2 penghuni. Ternyata mereka pun jarang pulang kosan, otomatis lantai 3 selalu kosong. Lantai 1, 2 full, lantai 4 full. Kok bisa lantai 3 kosong ya? Luar biasa ini kos-kosan nih, gengs. Kebetulan aku tuh nggak penakut gitu loh. Oke. Walaupun suasana mencekam, sering banget kamar aku diketuk terus ulang, dan ini sering pol hampir tiap malam. Oh, jadi kamarnya ini sering diketuk-ketuk gitu, gengs. Mungkin temennya jahil atau semacam kumbang tai gitu, gengs, yang nabrak-nabrak dinding itu. Dimulailah sebelumnya aku ada praktikum lapang ke Alas Purwo. Oke, untuk pemanasan aku cerita sedikit tentang Alas Purwo. Oke. Rombongan kampusku sampai lokasi itu malam hari. Bayangin aja masuk hutan malam-malam, gelap, nggak ada cahaya. Karena takut nengok keluar, anak-anak pada nutup jendela bis karena gelap, pakai gorden. Nah, karena aku duduk di dekat jalan antar kursi bis, aku bisa nengok ke arah depan kan. Oh, jadi mereka ini semacam KKN ya, gengs ya. Praktikum ke desa-desa gitu, menaiki bis. Pas banget aku baru noleh ke kanan, pas juga jalannya itu kayak rada belok ke kiri.
Jadi otomatis lampu bis nyentrong ke pepohonan di kanan jalan. Kok pas banget, aku lihat kayak pengawal kerajaan gitu. Kayak begini kurang lebih, cuman waktu itu bawa tombak dan tameng. Lalu aku kayak freeze gitu beberapa detik. Membeku gitu maksudnya. Lalu merem, nggak berani noleh dan lihat apa-apa. Udah bener-bener nggak mau lihat ke depan lagi, langsung doa aja terus. Sampailah kita ke penginapan, turun dari bus. Ya Tuhan, apa yang kurasakan bener-bener nggak bisa diungkapin kata-kata. Aku berasa kayak lagi berada di tengah stadion pas ada kampanye. Kayak rame banget, mau nangis. Kayak ada ribuan mata tuh bener-bener ngeliatin. Serem. Tapi syukurnya nggak ada apa-apa sih. Terus sedihnya, tengah malam aku kebelet. Udah emang ini perut nggak ada kerjasamanya, bener-bener nggak bisa ditahan. Aku pun nggak mau ngerepotin temen aku, suruh tunggu di luar. Doi juga pasti takut. Ya udah dong, namanya juga darah muda ya berapi-api. Aku pun pergi sendiri. Oke. Jam 3 pagi di tengah hutan. Jarak kamar mandi ke kamar sekitar 20 meter. Lebih. Lumayan. Gelap lagi. Sunyi lagi. Udah cuma bisa doa nggak putus-putus dah. Udah bener-bener nggak bisa berpikir panjang. Langsung lari-larian doang kesana kemari. Masih kebayang mencekamnya. Berarti ada hikmahnya juga gengs. Dengan ada kejadian ini, dia lebih sering berdoa. Tapi kan tadi katanya dia kebelet, gengs. Kok lari-larian? Terus udah nih kan pratikumnya, balik lagi deh ke Malang. Tapi ada yang aneh. Udah suasana kosku segitu seremnya, sepi, selantai sendirian. Aku selalu cemas, nangis tiap hari tanpa ada alasan. Kangen mama lah, apalah. Hatiku tuh sedih terus. Aku gak bisa tidur. Bener-bener gak bisa tidur. Tidur pun kebangun-bangun. Terus tiba-tiba nangis sendiri. Sampai akhirnya pas ke kampus, ada temen yang tergolong indigo. Iseng lah aku nanya-nanya ke dia, what's going on gitu kan. Lalu dia pegang tangan aku. Dia bilang ada yang ikutin aku. Oke gengs, ini adalah modus namanya gengs ya. Megang-megang tangan ya gengs ya. Kan katanya indigo, ngapain megang tangan. Dia bilang apaan gak paham, terkait cakra-cakra gitu. Kebukalah apalah. Terus dari alas Purwo itu ada yang ngintil sama aku. Ngintil itu artinya ngikuti ya gengs ya. Jadi ternyata ada yang ngikutin dia gitu. Oke, skip dulu masalah itu. Lanjut ke kos kedua, tempat segala mistis dimulai. Kos kedua ada di jalan daerah bendungan-bendungan gitu. Kos baru, bisa dibilang aku termasuk penghuni pertama. Aku kos bertiga sama teman kuliah, tapi nggak sekamar. Kalau di sini udah nggak keinget seberapa sering aku tuh diganggu. Mungkin aku ceritainnya nggak urut ya, because emang otak RAM 4. Oh berarti otak orang ini 4 giga gengs. Memori kecil banyak lupa. Aku kan anak MIPA. Hidupku isinya bikin laporan praktikum mulu 24/7. Artinya selama 7 hari 24 jam bikin laporan. Gila. Begadang-begadang sampai mabok. Bahkan tiada hari tanpa tidak begadang. Kopi adalah sahabat karibku, padahal nggak kuat kopi. Pernah kan pas lagi begadang gitu ngerjain laporan, jam 3 pagi tuh, di pojokan kayak jarak 3 kamar gitu, ada tangga spiral yang besi. Bisa bayangin kalau ada orang naik turun, pasti bunyinya kedengeran. Denger tuh tangga bunyi, pasti anak bawah ada yang naik ke atas. Soalnya, suara itu dari jauh gitu, kayak dari lantai bawah, terus makin kenceng, kayak udah deket ke atas gitu. Tuh anak tangga kan nggak sampai 100 ya. 2 menit aja palingan udah nyampe atas. Tapi ngerinya itu tangga dinaik turun entah 5 menitan ada kali ya.
lama banget, dari suara pelan, kenceng, pelan lagi, kenceng lagi. Anjir, barusan ada orang main petasan dekat rumah, jantung aku copot. Kebawa suasana deg-degan sekarang. Jadi ada orang naik tangga atau ada orang main petasan? Terus aku diem dulu, berdoa, terus muter YouTube, dikencengi. Bodo amat, biar nggak denger suara serem. Terus selama di kos itu, aku sering ketindihan. Kalau kata orang Jawa sih, kayak sejenis sleep paralysis. Ini bahasa Inggris ini namanya. Yang tidur, tapi kalian melek dan bisa lihat sekitar. Tapi kalian nggak bisa gerakin badan kalian. Wah, kalau ini udah nggak kehitung sih, puluhan kali ada mungkin. Mungkin diantara kalian juga pernah ketindihan. Dan nasibnya sama. Soalnya Bami sendiri pernah merasakan ketindihan ini nih. Memang kita nggak bisa ngapa-ngapain, gengs. Yang aku inget pas ditindih itu, aku lihat bayangan hitam gede banget di depan aku. Terus pernah juga di sebelah kiri aku ada laki-laki pakai baju putih tidur, ganteng banget, mancung gitu, bercahaya silau banget pokoknya. Pernah juga bayangin hitam naik di atas badanku. Laki-laki pakai baju putih, tidur, ganteng, malaikat, mancung gitu. Malaikat berarti ini namanya, gengs, bercahaya. Pernah juga bayangin hitam naik di atas. Nah, ini baru setan nih, gengs. Gak mungkin malaikat hitam. Pernah badan aku diangkat terus dilempar kayak diterbangin sampai pusing banget. Coba kalian bayangkan, gengs. Soalnya dia nyuruh bayangkan. Terus pernah di depan kos ada sekelompok ibu-ibu gitu. Kayak marahin kenapa aku ada di sini, tinggal di sini. Ini tuh rumah mereka katanya. Gitu-gitu deh, serem, nggak lucu. Ada kejadian yang ada saksinya dari tindihanku yang udah akut. Posisi waktu itu temen aku nginep di kos. Kita ngerjain laporan dengan sistem shift. Jadi aku ngerjain dari malam sampai jam 2, terus tidur. Nah, temen aku kan tidur duluan, terus gantian bangun lanjut ngerjain. Dia bilang tuh, awal sebelum ngerjain, dia sempat ke kamar mandi. Apa gimana gitu. Pokoknya dia nutup pintu kos aku sampai bener-bener ketutup. Nggak mungkin kebuka angin. Tiba-tiba dia bilang kebuka dong. Nah, terus dia bangun untuk nutup pintu itu, gengs. Bener-bener baru aja nutup pintu dan balik badan. Terus kata dia aku kebangun. Tiba-tiba langsung duduk gitu. Langsung buka mata, merah banget, bangun tidur. Terus temen aku tuh sempet ngobrol sama sosok aku. Bisa jadi dia ini mengigau, gengs ya. Mengigau dalam Indonesianya apa gitu. Pokoknya ngigau lah, gengs ya. Kalian pasti tahu ngigau itu seperti apa ya, gengs. Mi, aku ada di mana? Temen aku, di kosan lah. Mi, bukan. Ini tempat istimewa. Kata teman aku, opo sih, serem banget. Dan seingat aku, kata dia lemparin bantal. Terus tiba-tiba aja gitu, aku langsung terbaring lagi, terus ketawa katanya. Aduh, itu apaan? Bukan aku. Fix, gengs, berarti dia ini ngelindur gitu ya, gengs ya. Aku nggak inget sama sekali. Bener-bener aku nggak inget aku sempet bangun dan nanyain hal bodoh gitu. Sumpah aku tidur nggak inget kebangun dan ngomong ini tempat istimewa. Lagian bahasanya istimewa banget kan, sedikit berlebihan. Terus dia nggak cerita sama aku nih sampai keesokan harinya. Ketahuan gara-gara pas dia ke kamar sebelah cerita-cerita sama anak-anak yang lain kan. Terus ketawa-ketawa tempat istimewa gitu. Terus aku nanya apaan, aku nggak paham. Terus dia cerita, terus aku shock dong, sampai melongo doang nggak bisa komen. Karena aku bener-bener nggak ngerasa ngelakuin apa yang dia ceritain. Dan kalau dikatain itu habis ada kejadian pintu kosan kebuka. Terus teman aku nutup pintu, terus tiba-tiba aku yang udah tidur pules langsung duduk dan melek mata merah dan ngomong ngelantur. Itu siapa woi? Ya memang kamu sedang ngelindur.
Nah, itu dia tadi cerita sedikit mistis dari salah satu pengguna Twitter. Apabila cerita ini tidak seram, maka dimaklumi ya gengs, karena saya tidak pandai membawa cerita-cerita seram. Nah, jadi perlu kita petik hikmahnya bahwa apabila kita mengalami sesuatu gangguan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang ada di bumi ini ada ciptaan Allah, gengs. Nah, itu saja video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga, like dan share video ini agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan cerita-cerita lainnya. Terima kasih.